Maka apapun kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua, maka dinamakan dengan berbakti kepada mereka. Sama dengan silaturahim, tidak mesti harus mengulangi. Ada kebaikan yang pian berikan kepada sidin, ada perhatian, maka dinamakan dengan silaturahim. Tidak mesti harus mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita meneruskan pembahasan tentang berkaitan masalah silaturahmi, yaitu hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Kemudian salah satu rawi dari hadis ini, Sufyan bin Uyainah, mengatakan maksud dari pemutus di sini adalah yakni qati'ur rahim, yang memutus tali silaturahim. Maka hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sama, Jubair bin Mut'im. Dalam hadis ini para ikhwas sekalian, ancaman yang keras ya bagi orang yang memutus tali silaturahim, yaitu tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Namun harus difahami bahwa tidak masuk surga di sini bukan penafian secara mutlak. Bukan berarti orang yang memutus tali silaturahmi lalu dia tidak akan pernah masuk surga selamanya. Bukan itu maksudnya. Karena pemutus tali silaturahim dia bukanlah seorang yang kafir, ya. Dia seorang muslim yang bakalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dari perkataan Nabi di sini, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim adalah masuk surga secara langsung. Namun dia sebelumnya diazab terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru masuk ke dalam surga. Karena dia bukan orang yang kafir. Dia seorang muslim yang melakukan perbuatan dosa besar, yaitu memutus tali silaturahim. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya berkaitan masalah akhlak dan adab, ya, ini adalah permasalahan yang sangat penting, ya. Bahkan di sini Rasul mengancam dengan sebuah ancaman bagi orang yang memutus tali silaturahim, dia tidak akan masuk surga, namun terlebih dulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada ancaman bagi yang memutus tali silaturahim, menunjukkan bahwasanya wajib menyambung tali silaturahim dan haram untuk memutus tali silaturahim karena ada ancamannya, dan termasuk kategori dalam dosa besar karena ada ancaman berupa tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan qati', ya. Jadi lafaz dari Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali, orang yang memutus. Nah, qati' orang yang memutus. Berarti kan maknanya umum, ya. Namun ditafsirkan, dijelaskan oleh salah satu rawi yang bernama Sufyan bin Uyainah, maksud dari qati' ini adalah yaitu memutus tali silaturahim. Jadi ketika Nabi menyebutkan qati', maka para sahabat faham yang dimaksud bukan yang lain, yaitu qati' di sini adalah memutus tali silaturahim. Ketika dimutlakkan kalimat qati', nah, misalnya tadi Nabi menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang memutus. Kan itu maknanya umum, kalimatnya umum. Namun difahami maksud dari pemutus di sini adalah silaturahim, memutus tali silaturahim. Kenapa demikian? Karena
memutus tali silaturahim itu besar dosanya. Dan juga menunjukkan bahwasanya seseorang harus perhatian terhadap keluarganya. Tidaklah disebut dengan pemutus, maka maksudnya adalah memutus tali silaturahim. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya haramnya memutus tali silaturahim. Dalil yang lain, Allah gendengkan memutus tali silaturahim ini dengan merusak di muka bumi ini, dengan merusak, dengan membuat kerusakan di atas muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Muhammad ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ayat setelahnya Allah mengatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan manusia itu akan membuat kerusakan dan memutus hubungan kekeluargaan. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi orang yang merusak di atas muka bumi ini, tentu kerusakan yang paling parah, yang paling utama, yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian Allah menyebutkan dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka merekalah orang yang Allah laknat, pertama. Yang kedua, Allah tulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Nah, makna dari ditulikan telinga dan dibutakan penglihatan ini bukan makna secara zahir. Bukan berarti orang yang melakukan memutus silaturahim lalu matanya buta, bukan. Maksudnya adalah matanya buta, dibutakan Allah, dan telinganya ditulikan dari mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ayat Al-Quran tidak bermanfaat untuknya. Ketika apa? Ketika dia merusak di atas muka bumi ini dan juga memutus tali kekeluargaan. Satu, dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada kalimat laknat, maka berarti hukumnya adalah dosa besar. Dan laknat maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah tulikan telinganya dan butakan penglihatannya. Dari apa? Dari mendengarkan, memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya ancaman yang keras bagi orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian menyambung tali silaturahim ini memiliki 3 tingkatan. Menyambung tali silaturahim ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama ini tingkatan yang paling tinggi, yang paling afdal, yaitu menyambung silaturahim terhadap keluarga yang memutuskan silaturahim. Ini keluarga kita ini kada tahu, kada heran meherani lawan kita. Ketika misalnya diucapkan salam kada menjawab, tapi kita malah menyambung tali silaturahim kepada sidin. Maka ini adalah tingkatan yang paling afdal, yang paling tinggi. Kita malah tetap menyambung tali silaturahim kepada keluarga yang memutuskan silaturahim kepada kita. Dan pian harus bisa memahami bahwa silaturahim ini bukan hanya melangi saja, bukan itu ya. Yang dinamakan silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga. Itu yang disebut dengan silaturahim. Bukan hanya sekedar mengunjungi saja. Memang benar di antara silaturahim adalah mengunjungi keluarga. Namun makna umum dari silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga. Misal pian punya keluarga di Irak, jauh benar. Pada mungkin dong melangi. Lalu pian tahu kondisi ekonomi sulit, lalu pian transfer 1 juta. Nah, maka ini disebut dengan apa? Silaturahim. Kenapa? Karena pian berbuat baik kepada keluarga. Atau pian misalnya telepon, lalu pian kasih nasihat. Nah,
kemudian kasih perhatian, bagaimana keadaan kesehatan pian, macam-macam, kasih nasihat, kasih ilmu. Ini juga adalah berbuat baik kepada keluarga. Maka dinamakan dengan silaturahim. Sama dengan berbakti kepada orang tua. Tidak mesti harus dengan melangi, mengunjungi, ya. Maka apapun kebaikan yang bisa kita lakukan kepada orang tua, maka dinamakan dengan berbakti kepada mereka. Sama dengan silaturahim, tidak mesti harus melangi. Ada kebaikan yang pian berikan kepada sidin, ada perhatian, maka dinamakan dengan silaturahim. Tidak mesti harus melangi. Maka tadi ulun sebutkan tingkatan yang pertama yang paling tinggi dari silaturahim adalah tatkala dia menyambung silaturahim kepada keluarga yang memutuskan tali silaturahim. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Tidaklah penyambung silaturahim yang hanya menyambung kalau dibaiki, kalau dia berbuat baik. Kemudian membalas kebaikan kerabat yang berbuat baik. Nah, jadi tidak ada ungkapan kalau sidin menyambung aku sambung juga. Nah, bukanlah itu yang dinamakan dengan silaturahim. Akan tetapi penyambung silaturahim adalah yang tetap menyambung sekalipun silaturahimnya diputuskan oleh kerabatnya. Ini adalah tingkatan yang pertama, yang paling tinggi, paling afdol ketika dia diputuskan silaturahim oleh keluarganya, namun ternyata dia menyambungnya. Dan ini tingkatan yang paling sulit. Terkadang kan kita ketujuh membalas ya, ketika ada keluarga yang memberi, meelangi, lalu kita meelangi. Kalau keluarga kada tahu-tahu, maka kita juga kada tahu. Bukan seperti itu ya, tingkatan yang paling utama, paling afdal, paling tinggi ketika mereka memutuskan silaturahim kepada kita, namun ternyata kita malah menyambung silaturahim kepada mereka. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menyambung silaturahim jika kerabat berbuat baik. Jadi kalau misalnya kerabatnya berbuat baik lalu dia juga berbuat baik. Jika kerabatnya tidak berbuat baik, tidak silaturahim, maka juga dia tidak silaturahim. Ini hanya sekedar membalas saja ya. Memang ini lebih turun daripada tingkatan yang kedua, yang hanya menyambung ketika keluarganya juga menyambung. Kemudian tingkatan yang ketiga ini yang paling buruk ya, yaitu yang menyebabkan masuk ke dalam neraka, yang terancam adalah memutuskan silaturahim, tidak menyambung silaturahim kepada mereka sama sekali. Bahkan ketika mereka berbuat baik kepada kita, menyambung silaturahim kepada kita, kita malah tidak menyambung mereka. Maka inilah yang terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menyambung silaturahim sama sekali kepada keluarganya. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang keutamaan orang yang menyambung silaturahim. Yang pertama adalah ajalnya dipanjangkan, umurnya dipanjangkan. Yang kedua diluaskan rizkinya. Di antara maknanya adalah rizkinya diberkahi dan umurnya diberkahi. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Berkaitan dengan masalah rizki dan berkaitan dengan masalah umur. Kemudian makna yang kedua, kata para ulama, bisa dirubah. Karena berkaitan dengan masalah rizki dan ajal itu adalah dicatat oleh malaikat. Maka bisa berubah sesuai dengan yang diputuskan dalam lahul mahfuz. Maka memang benar bahwa umur seseorang itu dipanjangkan dan juga rizkinya diluaskan. Nah maka termasuk cara kita untuk mencari sebab agar umur kita panjang dan rizki kita luas adalah dengan silaturahim. Kan kita bagaimana caranya agar kita banyak bisa duit? Maka caranya adalah membuat sebab berdagang, berbisnis. Memang benar itu iya. Namun jangan lupa di antara sebab untuk meluaskan rizki bukan hanya berdagang, bukan hanya berbisnis, bukan hanya berjualan, tapi dengan silaturahim.
Tapi dengan apa? Silaturahim. Maka dua makna bagi orang yang menyambung silaturahim, maka rizkinya diluaskan dan diberkahi, umurnya juga dipanjangkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwas sekalian, ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah wajibnya menyambung tali silaturahim. Hukumnya adalah wajib. Sama seperti berbakti kepada orang tua, hukumnya adalah wajib. Kemudian faedah yang kedua adalah haramnya dan termasuk dosa besar orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah memutus silaturahim sebabnya banyak. Memutus tali silaturahim sebabnya banyak. Yang pertama adalah dha'fut taqwa, lemahnya ketakwaan. Yang pertama adalah lemahnya ketakwaan. Jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia otomatis termotivasi untuk menyambung silaturahim kepada keluarganya. Karena ada ancaman orang yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan masuk surga kecuali dia diazab terlebih dulu, tergantung kadar dosa-dosanya. Maka menunjukkan bahwa sebab yang paling dasar dia memutuskan silaturahim adalah karena lemah ketakwaannya, lemahnya ketakwaan. Yang kedua, di antara sebab seseorang itu memutuskan silaturahim adalah al-insyighal bid-dunya, sibuk dengan urusan dunia. Sampai-sampai kada teherani lagi keluarga. Al-insyighal bid-dunya, sibuk dengan urusan dunia. Di antara sebabnya adalah al-itabul ladzi yahsulu min ba'dil aqarib mimman yara azmu haqqihi. Di antara sebab seseorang itu memutus silaturahim adalah sindiran yang terjadi bagi sebagian keluarga yang mana keluarganya ini memiliki hak yang besar. Misal kita memiliki keluarga yang terpandang. Terkadang sidin menyindir kita, akhirnya apa? Kita kada lagi meherani sidin. Maka ini tadi ulun ulang, tingkatan yang paling utama ketika seseorang keluarga ini memutuskan silaturahim kepada kita, malah kita yang menyambung. Misalnya sidin menyindir kita, ya macam-macam, malah sidin memutus kita. Namun kita malah apa? Menyambung. Kalau kita seandainya malah sama dengan sidin memutuskan juga, maka artinya kita tidak mendapatkan keutamaan apa-apa dari keluarga tersebut. Ya. Makanya di antara nasihat yang Khadijah sampaikan kepada Nabi SAW ketika Nabi melihat pertama kali Jibril akhirnya pulang dengan badan gemetaran. Ya. Kemudian Nabi SAW minta diselimuti. Ya. Kemudian Khadijah memberikan nasihat kepada Nabi SAW bahwa tidak mungkin Allah menelantarkanmu, Allah menghinakanmu, karena engkau adalah sosok yang sangat berbuat baik. Di antara yang disebutkan adalah engkau suka menyambung silaturahim. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu dengan engkau tadi ketika ke gua beribadah ternyata melihat sosok yang tidak pernah engkau lihat sebelumnya. Sehingga badan Nabi gemetaran. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Kenapa? Khadijah sebutkan kebaikan-kebaikan Nabi, suka membantu, suka menolong, ya. Kemudian di antara kebaikannya adalah engkau suka menyambung silaturahim. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu dan menelantarkanmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang memutuskan tali silaturahim bisa jadi karena dia disindir, dia dihina oleh salah satu keluarganya, yang keluarganya ini memiliki pangkat, derajat, dan seterusnya. Maka pian harus ingat bahwa keutamaan yang besar bagi orang yang menyambung tali silaturahim. Maka inilah tantangannya ya bagi orang yang ternyata dia dihinakan oleh keluarganya. Kan kadang biasa keluarga itu kada sengaja ya begayaan kah, bepandiran kah, misalnya membanding-bandingkan
pekerjaan kita dengan keluarga yang lain. Kadang mereka mengeluarkan ucapan begitu saja tanpa hendak, niatnya adalah menghina kita atau mengucilkan kita. Terkadang kita dibandingkan dengan sepupu kita, dibandingkan dengan keponakan kita, ya. Si ini sukses, kamu ada sukses. Nah, mungkin niatnya hanya sekedar bercanda, hanya sebatas di lisan saja, tidak berniat untuk mengucilkan kita. Namun terkadang kita tersinggung. Akhirnya kita kan hakon lagi belang ke rumah sidin. Kenapa? Karena tersinggung. Maka ketika misalnya pian tersinggung dengan kata-kata keluarga pian, maka ingat, ternyata tingkatan yang paling utama dari silaturahim adalah ternyata kita tetap silaturahim sekalipun keluarga menghinakan menyindirkah, atau memang mereka benar-benar memutuskan silaturahim kepada kita. Ya, maka inilah tingkatan yang paling utama yang menunjukkan kuatnya iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan terputusnya silaturahim adalah ketika misalnya keluarga kita beelang. Kebetulan keluarga nang beelang ini nang ketujuh menyindir kita. Nah, lalu kita qillatul ihtimam bizair, tidak terlalu peduli kepada keluarga yang beelang. Nah, kita kada tapi herani, kada kita surungi makanan. Karena Sayyidin ketujuh menyindir kita. Lalu kita ketika Sayyidin beelang, kita tidak terlalu memuliakan. Bahkan tidak memuliakan sama sekali. Karena mungkin sakit hati dengan ucapan-ucapan si Sidin. Maka akhirnya Sidin merasa apa? Merasa kada nyaman beelang lawan pian, ke rumah pian. Akhirnya terjadilah pemutus silaturahim. Maka siapapun yang beelang ke rumah kita, ya, keluarga kita misalnya, dia silaturahim kepada kita, sekalipun misalnya kita terkadang muar, kadang-kadang tujuh lawan Sidin, ya, karena mungkin kita suka disindir oleh Sidin, maka pian harus ingat bahwa keutamaan yang besar bagi seseorang yang menyambung silaturahim. Ya, tetap kita memuliakan tamu seperti biasa, sebagaimana kita memuliakan tamu seperti guru-guru kita. Maka pian hormat luar biasa. Ya, ketika yang beelang adalah seseorang yang jasanya luar biasa kepada pian. Guru pian meelangi pian, maka pian akan sangat menghormati si Sidin. Maka juga seperti itu keluarga, lebih besar lagi haknya dibandingkan dengan guru kita tadi. Dia memiliki kekerabatan kepada kita, maka hormati dia, muliakan dia, tampakkan gembira ketika si Dinda datang. Nah, disebutkan wa adamul farah bihi wa syukruhu 'alas silah. Termasuk hal yang memutuskan silaturahim adalah tidak bergembira ketika si Dinda datang. Nah, merangut kapian datang. Maka ini juga harus dihilangkan, ya. Semisal tadi ternyata yang mengunjungi adalah orang yang kita tidak sukai, kerabat yang tidak kita sukai. Maka perhatikan, muliakan dia, tampakkan wajah senang kepada Sidin, dan tampakkan rasa syukur Sidin karena Sidin sudah meelangi lawan pian. Jangan sampai akhirnya kita memutus tali silaturahim karena kita tidak memuliakan Sidin, menghormati Sidin, dan tidak menunjukkan wajah yang gembira ketika Sidin meelangi. Maka ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang menyambung tali silaturahim. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga berkaitan dengan masalah silaturahim atau berbakti kepada kedua orang tua. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wa had wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Nah, di sini Rasul hanya menyebutkan haram untuk kalian durhaka kepada ibu. Kenapa enggak ayah? Karena posisi ibu lebih utama dibandingkan dengan ayah. Jadi Rasul sebutkan ibu. Yang kedua, dan menguburkan anak-anak perempuan dalam kondisi masih hidup. Ini kebiasaan orang jahiliyah.
yang mana mereka merasa aib ketika yang dilahirkan adalah perempuan bukan laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah waman an wahad, dan hanya sekedar bisa menuntut hak, sementara dia tidak menunaikan hak orang lain. Nah, ini seseorang yang banyak menuntut sesuatu yang tidak pantas untuk dituntut. Misalnya istri yang suka menuntut haknya kepada suami yang ternyata suaminya sudah menunaikan haknya sebagai seorang suami. Lalu si istri ternyata banyak menuntut macam-macam yang tidak pantas dituntut, dia tuntut, maka juga termasuk hal yang dilarang. Kemudian dan juga terlarang mengatakan katanya dan katanya begini dan katanya begitu. Maksudnya adalah dia banyak mengutip perkataan manusia tanpa mencek bagaimana kebenarannya, langsung dia sebarkan. Kemudian dan juga terlalu banyak bertanya atau meminta dan menyia-nyiakan harta. Jadi di sini banyak sekali hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sebutkan yang pertama adalah uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Durhaka kepada siapa? Kepada mama atau ibu. Maka di sini perhatikan lafaznya, Rasul menyebutkan uququl ummahat, durhaka kepada ummahat. Ummahat jamak dari kalimat ummun, ibu. Jamaknya ibu-ibu, para ibu-ibu adalah ummahat. Yang pertama, Rasulullah SAW di sini menyebutkan yang diharamkan adalah durhaka kepada ibu. Dan pengkhususan lafaz ibu yang disebutkan oleh Nabi, kenapa demikian? Tidak menyebutkan ayah, karena keagungan posisi ibu bagi seorang anak. Ya. Dan kita tahu secara umum bahwasanya durhaka itu kepada kedua orang tua, baik kepada ayah atau kepada ibu. Namun karena sangat besarnya jasa ibu melebihi ayah, maka Nabi tekankan secara khusus agar jangan durhaka kepada ibu. Agar apa? Jangan durhaka kepada ibu. Karena ibu banyak memiliki kesusahan-kesusahan ketika dia mengandung, kemudian membesarkan anak-anaknya. Makanya dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan dia bertanya kepada Nabi, siapa yang saya paling berbuat baik kepada seseorang ini? Jadi kata salah satu sahabat mengatakan, ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak yang saya berbuat baik kepadanya? Ya, maka Rasul menjawab, ibumu. Nah, ibumu. Maka manusia nomor satu, ya, yang kita harus berbuat baik kepadanya adalah ibu. Nah, kemudian orang ini bertanya, tsummaman, kemudian siapa lagi? Maka Nabi tetap menjawab yang kedua, ibumu. Nah, kemudian dia bertanya lagi, tsummaman, siapa lagi? Maka Nabi menjawab sampai 3 kali, ummuka, ibumu. Tsumma qala tsummaman, kemudian orang ini bertanya lagi setelah ketiga kali Nabi menjawab tetap ibumu, qala tsumma abuka, kemudian adalah ayahmu. Ini menunjukkan bahwasanya posisi ibu itu lebih penting, lebih besar dibandingkan posisi ayah, ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan 3 kali kepada seseorang yang bertanya siapakah yang paling pantas, paling berhak yang saya berbuat baik kepadanya, maka Rasul menjawab ibunya 3 kali, kemudian baru ayahnya. Nah, kemudian sebagian ulama, ini sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa sebagian ulama menyebutkan alasan kenapa dengan ibu kita harus sangat berbuat baik kepadanya. Bahkan di sini Nabi sebutkan 3 kali nama ibu. Maka sebagian ulama menyebutkan karena jasa yang paling besar ibu kepada anak ada 3. Jasa ibu
kebaikan ibu kepada anaknya sangat besar, ada 3 hal. Pertama adalah al-umumah, sifat keibuan. Yang pertama adalah al-umumah, sifat keibuan. Maka ini tidak dimiliki oleh ayah. Yang mana sifat keibuan ini adalah sangat mengandalkan perasaannya, sangat berlemah lembut kepada anaknya. Berbeda dengan ayah. Seorang ayah memiliki kekuatan, wibawa, kehormatan, ya, yang mana biasanya anak lebih takut kepada abahnya dibandingkan dengan mamanya. Maka yang pertama, jasa ibu yang luar biasa adalah keibuan. Yang kedua adalah alhamlu, hamil, mengandung. Maka jasa ibu yang luar biasa yang tidak pernah dirasakan oleh ayah adalah mengandung. Nah, selama berapa? Normalnya standarnya adalah 9 bulan. Ya, bagaimana proses kehamilan itu luar biasa bagi si ibu. Dia merasakan sakit, ya, terkadang menjaga makanan, terkadang begadang, ya, terkadang kada nafsu makan, ya, macam-macam kesulitan yang dihadapi oleh si ibu ketika dia hamil, yang pasti tidak pernah dirasakan oleh ayah. Yang kedua, jasanya apa? Hamil, mengandung si anak. Yang ketiga, jasa yang luar biasa dari ibu yang tidak bisa digantikan oleh ayah adalah menyusui. Nah, karena 3 jasa yang luar biasa dari ibu kepada si anak, yang pertama sifat keibuan, yang kedua adalah mengandung, yang ketiga adalah menyusui, maka Nabi menyebutkan 3 kali. Ibumu, kemudian baru ayahmu. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW mengulangi penyebutan ibu 3 kali, karena memang berbakti kepada ibu lebih didahulukan dibandingkan dengan ayah. Kemudian dan juga mengkhususkan penyebutan ibu karena tadi ulun sebutkan ayah memiliki sifat kekuatan dan wibawa, ya, dan kehormatan, sehingga anak itu segan dan takut kepada ayahnya, ya. Ayahnya lebih berwibawa, memiliki kekuatan, ya, sehingga apa? Terkadang biasanya anak itu takut kepada ayahnya dibandingkan dengan ibunya. Ini berbeda dengan ibu, ya, yang mana secara umum ibu adalah sosok yang lemah lembut, ya, yang penuh dengan perasaan, penyayang kepada ayah. Biasanya kita menyangiti anak. Nang melamahi siapa? Mamanya. Jangan terlalu nyaring. Jangan terlalu memarahi, ya. Biasanya yang malah menurunkan emosi kita adalah si ibu, ya. Ini berbeda dengan si ayah tadi. Dia memiliki kekuatan, terkadang suka marah-marah, ya, terkadang juga suka main fisik. Berbeda dengan ibu. Sehingga ketika ibunya lemah lembut, sayang kepada dia, penuh dengan perasaan, biasanya anak lebih berani kepada siapa? Kepada mamanya. Nah, seperti itu, ya. Kepada siapa? Ibunya. Makanya ditekankan oleh Rasulullah SAW agar kita sangat berbakti kepada ibu kita. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang datang menemui Nabi untuk minta izin berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sahabat ini meminta izin. Namun Nabi mengatakan kepada sahabat ini, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya. Maka sahabat ini menjawab, "Iya, masih hidup." Lalu Rasul mengatakan, "Fafihima fajahid." Fajahid. Maka berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Nah, Nabi tidak izinkan ketika itu. Namun Nabi suruh untuk apa? Untuk berjihad di rumah. Kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa Nabi katakan maka berjihadlah? Jihad itu kan bersungguh-sungguh artinya. Berjihad apa? Bersungguh-sungguh. Karena berbakti kepada orang tuanya, kepada kedua orang tua itu perlu perjuangan dan pengorbanan. Perlu apa? Perjuangan, pengorbanan, kesabaran sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Fafihima fajahid." Maka dengan keduanya berjihadlah engkau. Jadi Nabi katakan orang yang berbakti kepada orang tua sama dengan berjihad. Kenapa demikian? Karena berbakti kepada orang tua
perlu perjuangan, perlu kesabaran. Terlebih saat orang tua itu sudah memasuki usia senja. Ketika apa? Mereka sudah memasuki usia tua renta. Yang mana seorang anak harus benar-benar sabar menghadapi kedua orang tuanya. Kemudian juga yang biasanya meninggal duluan orang tua itu siapa? Abah. Dan lebih lama ibu. Dan lebih lama apa? Ibu. Karena abah ini terkadang ketika ada masalah dipendam sehingga jadi penyakit. Makanya kan penyakit itu banyak timbul dari apa, Pak? Dari faktor pikiran. Faktor apa? Pikiran. Biasanya laki-laki itu jarang curhat lawan bininya, ya. Jarang curhat kepada orang lain. Dia pendam masalah-masalah yang dia miliki. Beda dengan perempuan. Perempuan itu harus dia keluarkan, ya. Dia curhatkan kepada keluarganya, abahnya, mamanya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan perempuannya, kepada suaminya, dikeluarkan, ya. Sehingga ada sedikit ketenangan ketika masalah itu dibicarakan. Tapi laki-laki enggak, dipendam. Makanya yang rancak itu duluan siapa meninggal? Abah, laki-lakinya, dibandingkan dengan ibu. Ibu lebih lama hidupnya dibandingkan dengan ayah. Makanya juga Nabi mewanti-wanti kepada kita agar jangan sampai durhaka kepada ibu. Karena memang biasanya ibu lebih lama tinggal bersama kita dibandingkan dengan ayah. Maka perhatikan para ikhwas sekalian, berbakti kepada kedua orang tua, terlebih ibu, itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki kesungguhan, karena ketika berbakti harus penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Terkadang ketika orang tuanya sudah usia sepuh, ya, terkadang anaknya itu bertitimbayan, siapa nang hakon menjaga. Subhanallah, ya. Padahal kan kita berusaha untuk meraih. Maka di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa apa ayatnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā. Al-ayat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah dan Rabbmu menyuruh, ya, agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Kemudian setelah itu apa? Dan hendaklah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya di sisi engkau salah satu dari mereka atau keduanya sampai usia sepuh, sampai usia tua. Perhatikan ayat ini, Allah mengatakan indaka, di sisimu. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kalau bisa orang tua itu benar-benar dekat kepada kita. Caranya apa? Kalau sidin hakun, sidin tinggal di rumah kita. Sampai sidin berumur tua, sepuh, sampai sidin meninggal dunia. Kenapa demikian? Semakin mereka dekat dengan kita, semakin mudah kita berbakti kepada mereka. Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara. Ada kalanya salah satu dari mereka atau kedua-duanya sampai usia sepuh, sampai usia senja, indaka, di sisimu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya lebih afdalnya kalau bisa kita membawa surga di dalam rumah kita. Maka orang yang cerdas, muslim yang cerdas, pasti memanfaatkan pahala ini tatkala dia benar-benar bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan jasa-jasa orang tua. Di antaranya apa? Dalam doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di antara jenis berbakti kepada mereka adalah mendoakan mereka. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbi, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kenapa kita memintakan agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita? Karena jasa mereka apa? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mendidik, ya. Sebagaimana mereka menjaga kita ketika kita masih kecil. Nah, itu adalah jasa mereka, ya. Dari kecil sampai sekarang kita dijaga, dididik, ya.
dikasih duit, tempat tinggal, macam-macam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Maka tadi ulang-ulang, kalau bisa kita membawa orang tua kita ke rumah kita, maka seakan-akan pintu surga dihadapkan kepada pian. Semakin dekat posisi orang tua lawan pian, maka semakin mudah kita berbakti kepada mereka. Ya. Ini hujan, Bang. Kayaknya kada mungkin Bang pian keluar, bulik lah, kita tarusakan lagi. Jadi di sini para ikhwas sekalian, Nabi mengkhususkan penyebutan ibu karena memang ibulah yang banyak memiliki kesulitan ya ketika berkaitan dengan masalah anak tadi. Seperti mengandung ya, pian lihati, pian tidak akan merasakan kesulitan seorang ibu kecuali pian punya istri dan memiliki anak. Bagaimana proses yang begitu melelahkan ketika seorang ibu atau istri pian sedang mengandung. Ya. Minggu pertama muntah-muntah, kada mengaruhan sudah. Terkadang tidak bisa mencium bau-bauan, ya. Bau masakan yang dia sering makan pun terkadang dia tidak bisa mual-mual, ya. Terkadang makanan tidak semua yang bisa dimakan, ya. Kada beliur. Lawan lakinya kan kada beliur. Macam-macam ya, kesulitan-kesulitan ketika baru mengandung, ya. Kemudian bulan pertama, bulan kedua, ya. Terkadang tidak bisa tidur, macam-macam. Semakin besar bayi yang dia kandung, maka semakin berat dia untuk berjalan. Ya. Kemudian belum lagi menjaga makanan. Ya. Ketika mengandung ini macam-macam yang dia makan, agar anaknya tumbuh sehat, ya, agar fisik juga kuat ketika melahirkan. Ya. Belum lagi ketika proses melahirkan, ini berkaitan dengan nyawa, ya, dihadapkan dengan pintu kematian. Ya. Ulun kemarin ada punya teman seorang perempuan ya yang dulu pernah kuliah di Libya ya. Ketika kita kuliah di Libya, ulun punya teman seorang perempuan. Mungkin beberapa bulan yang lalu teman ulun ini melahirkan ya. Kemudian dia meninggal dunia karena melahirkan tadi, subhanallah. Ini berkaitan dengan melahirkan, ini seorang perempuan dihadapkan dengan pintu kematian. Betapa banyak seorang perempuan yang meninggal ketika melahirkan. Jadi maka pian yang banyak melihat kekurangan pada istri pian, lihatlah jasanya yang begitu besar. Sehingga pian kasihan menimbulkan sayang kepada bini pian tadi. Ya, maka lihati jasanya yang luar biasa, menjagakan anak pian ya, dalam parut sampai melahirkan. Kemudian ketika bayi macam-macam disusui, tengah malam kada beguringan, pian guring nyaman benar. Bini pian mah terbangun menyusuinya. Subhanallah ya. Maka ingatlah jasa-jasa istri pian sehingga pian memudahkan kesalahan, sehingga pian mudah memaafkan kesalahan dari istri pian tersebut. Ya. Insya Allah tambah labat nah. Ya. Kemudian pada ikhwas sekalian, maka tadi ulun sebutkan seorang anak yang cerdas, maka dia otomatis banyak meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, terlebih adalah ibunya sendiri. Maka berbakti kepada orang tua bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan memberikan kebahagiaan kepada hatinya, yang kedua dengan manfaat yang kita berikan kepadanya. Ya. Jadi kalau kita misalnya tidak bisa memberikan manfaat, kita ini sama-sama sakit ya. Memberi duit kada kawa, memberi baju kada kawa, apalagi mau umrahkan, menukarkan mobil kada kawa, maka minimal idkhalus surur, membahagiakan hati si sidin. Jangan sampai kita malah membuat sidin kesal, muar, benci, marah, jangan. Maka kalau tidak ada manfaat yang diberikan, maka minimal kita berusaha membahagiakan hati sidin. Kemudian juga berbakti kepada orang tua dengan dua cara juga, bisa dengan lisan atau dengan perbuatan. Dengan ucapan ya yang baik, yang halus, kita bercerita yang lucu, sidin tertawa, sidin bahagia ya. Kita bawakan cucu, sidin himung. Nah, maka ini juga berbakti kepada kedua orang tua. Entah dengan lisan atau dengan perbuatan. Nah, sebaliknya durhaka kepada orang tua walau hanya dengan ungkapan kesal yang paling ringan. Kita ini murah lawan kuitan, namun ungkapan ini paling ringan. Itu sudah durhaka kepada mereka. Dalam Al-Quran Allah mencontohkan di antara kebiasaan orang Arab itu, kalau mereka kesal dengan kesal yang paling ringan, mereka mengatakan uff. Nah, itu adalah
kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kekesalan kepada seseorang. Mungkin kalau kita kita kadang tujuan kita misalnya kita disuruh nih, lalu kita kesal ketika disuruh. Nah, itu adalah sudah durhaka kepada mereka. Itu adalah kalimat yang Allah larang dalam Al-Qur'an. Fala taqul lahuma maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya dengan kalimat Kalimat adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan kepada kedua orang tua. Dengan wajah yang wajah yang cemberut ya. Wajah yang tidak suka ya. Atau dengan bentuk penolakan ketika disuruh walaupun hanya sekedar itu saja, maka sudah durhaka kepada kedua orang tua. Dan juga biasanya ya, sebagaimana manusia biasa, orang tua juga terkadang banyak memiliki kesalahan kepada kita. Iya benar. Terkadang orang tua kita salah kepada kita. Entah salah mendidik kita, entah suka marah-marah kepada kita, entah terkadang kita dibandingkan dengan saudara kita yang sukses. Saudara kita sukses, kita nggak sukses. Kemudian kita bandingkan. Memang mereka terkadang banyak salah kepada kita. Namun pian harus memaafkan. Kenapa demikian? Karena jasa mereka lebih besar dibandingkan kesalahan mereka kepada kita. Terkadang tadi mereka membanding-bandingkan kita dengan keluarga yang lain. Keluarga sukses kita kada, lalu dibanding-bandingkan disebut. Kita malu di hadapan keluarga kita yang lain disebutkan. Ya dibanding-bandingkan ya. Kemudian lagi terkadang mereka marah-marah di hadapan orang lain kepada kita. Macam-macam kesalahan orang tua kepada kita. Namun pian harus memaafkan. Caranya bagaimana? Ingat jasa mereka yang luar biasa kepada pian. Ya, jasa mereka apa? Kepada pian. Dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan jasa orang tua, terlebih ibu ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kesulitan di atas kesulitan. Maka pian harus ingat bahwa ibu kita banyak mengalami kesulitan ketika kita dikandung sampai kita dibesarkan. Maka itu adalah jasa yang luar biasa. Pian ingat jasa ibu ini luar biasa. Sekalipun Sidin banyak salah kepada kita, namun jasa dan kebaikan mereka jauh lebih besar. Sehingga pian mudah memaafkan kesalahan orang tua pian. Ya. Nah maka itu para ikhwah sekalian. Kadang kita ketika membahas berkaitan dengan berbakti kepada orang tua, terkadang ada sebagian jamaah yang menanyakan, orang tua saya begini-begini, dia tidak mendidik saya, ya, sehingga saya benci kepada dia. Dia terkadang suka menghina saya, macam-macam disebutkan. Apakah saya berdosa ketika saya tidak memaafkan dia? Nah, itu pernah ditanyakan ketika dalam sebuah kajian kepada ulun. Ya, orang tuanya jahat kepada dia, ya, mendoakan keburukan orang tuanya macam-macam. Apakah salah kalau saya tidak memaafkan? Maka jawabannya adalah, bukankah memaafkan adalah salah satu sebab masuk surga? Dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kita untuk memaafkan. Di antara keutamaannya adalah masuk ke dalam surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bersegera masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah. Di antara cirinya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih ini yang salah siapa? Orang tua. Nah, maka bagaimanapun mereka ternyata tidak baik kepada kita, tetap jasa mereka dan kebaikan mereka jauh lebih besar dibandingkan kesalahan mereka kepada kita. Maka maafkanlah kesalahan mereka. Jangankan kesalahan mereka dengan kita, kesalahan mereka dengan Allah. Mereka ini orang kafir, tetap wajib untuk kita berbakti kepada orang tua. Ini kan kesalahan yang luar biasa, kezaliman yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tetap diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua sekalipun mereka apa? Dalam kondisi kafir. Bisa jadi dengan kebaikan kita berbakti kepada mereka mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semakin lambat Bang. Sudah kan bala. Belum minta maaf terlambat ya. Ada sesuatu yang malah terlambat. Ya kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Pertanyaan silakan kalau ada ingin yang bertanya berkaitan dengan silaturahim atau berbakti kepada kedua orang tua.
Jadi kalau kita berbuat baik kepada keluarga dinamakan silaturahim. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua disebut berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun juga dinamakan kalau kita berbuat baik kepada ayah, ibu dinamakan dengan silaturahim. Karena kan silaturahim adalah kerabat, keluarga, termasuk kerabat adalah orang tua. Nah, banyak nah. Ya. Ya. Tadi lu sebutkan bahwa silaturahim adalah al-ihsan, berbuat baik kepada kerabat. Maka segala jenis perbuatan baik kepada keluarga, kepada kerabat dinamakan dengan silaturahim. Tidak mesti harus baelang. Kan kadang kita ini safar, tinggal di tempat jauh. Keluarga besar kita misalnya di Papua. Bagaimana caranya berbakti kepada mereka? Mereka jauh. Maka tidak mesti harus dengan mengelangi atau mengunjungi. Maka ada perbuatan baik yang pian berikan kepada mereka sekalipun jauh, maka dinamakan dengan silaturahim. Misal keluarga pian tadi di Papua, lalu pian mentransfer duit tiap bulan 1 juta. Nah, maka itu adalah silaturahim kepada keluarga. Silaturahim kepada keluarga. Misalnya pian berzakat, pian tahu keluarga pian ada nang fakir, miskin. Maka pian kasih terlebih dulu kepada keluarga pian. Selain pian menunaikan hak si yang mendapatkan zakat tadi, pian juga mendapatkan keutamaan silaturahim kepada keluarga. Ya, jadi yang dinamakan silaturahim adalah berbuat baik kepada keluarga. Maka apapun jenisnya, sampai-sampai kita menasehati pun termasuk berbakti kepada mereka. Silaturahim kepada mereka. Misal kita mendapatkan berita bahwa ada salah satu keluarga kita misalnya waliyadzubillah dia berzina. Nah, dia berzina dan kebetulan kita adalah sosok yang disegani di tengah-tengah keluarga kita. Kita telepon inya, lalu kita kasih nasihat. Kasih nasihat ini macam-macam pian nasihati sesuai dengan ilmu yang pian miliki. Maka juga disebut dengan silaturahim. Ya. Mengucapkan salam juga silaturahim. Intinya adalah apapun kebaikan yang pian berikan kepada kerabat maka dinamakan dengan silaturahim. Ya. Seperti sidin juga garing kita elangi ya. Kemudian ketika sidin mengundang kita penuhi undangannya, maka juga disebut dengan silaturahim. Jadi jenisnya umum, segala manfaat yang bisa kita berikan kepada kerabat maka dinamakan silaturahim ya. Jadi ulang-ulang, silaturahim adalah perbuatan baik yang kita berikan kepada keluarga. Apapun itu, entah kebaikan berupa ucapan seperti mengucapkan salam, kemudian menasehati, apalagi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama, itu adalah silaturahim yang luar biasa. Kemudian dengan perbuatan, bisa tadi dengan memberikan hadiah, memberikan zakat, memberikan duit, makanan, pakaian, menghajikan, mengumrohkan, subhanallah. Atau misalnya tadi mengelangi sidin ketika sakit ya, atau hanya sekedar mengunjungi saja ya, kemudian kita berkisah, bercerita macam-macam sehingga dia bahagia, senang, maka disebut dengan silaturahim. Kemudian juga agar kita lebih termotivasi silaturahim, maka ingatlah bahwa silaturahim hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, hukumnya adalah wajib. Kemudian keutamaannya luar biasa, menyebabkan umur dan rizki kita diluaskan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Kemudian juga kebiasaan Nabi SAW adalah beliau suka menyambung tali silaturahim. Bahkan dengan silaturahim tersebutlah Khadijah menenangkan hati Nabi SAW ketika beliau gemetaran pulang setelah melihat Jibril. Maka Khadijah menenangkan dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Maka di antara yang disebutkan adalah
engkau suka menyambung tali silaturahim. Maka tidak mungkin Allah menghinakan orang yang suka menyambung silaturahim. Maka pasti Allah memuliakan hidupnya dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Ya, nah, sahih ya. Ya, terkadang kita dimasukkan dalam grup keluarga. Keluarga kita kan kada semuanya yang bagus kayak itu. Nah, kadang kada mengaruan. Nah, ini bagus. Ada pertanyaan seperti ini. Rata-rata keluarga kita memiliki grup WhatsApp. Ketika di dalamnya ada maslahat dan ternyata di dalamnya ada mudarat, mana yang pian kedepankan? Menolak mudarat. Maka tidak mengapa pian keluar dari grup. Karena memang ada maslahat, ada nggak ada. Ya kita berpatuhan dan tapi ada mudaratnya juga. Terkadang keluarga ini ketika bulan Rabiul Awal, nah lalu menyebarkan macam-macam di grup ini, kadang mengirim gambar yang terbuka aurat, yang ada musiknya. Ini kan ada mudaratnya. Ketika terkumpul pada sesuatu ada maslahat, ada mudarat, maka lebih baik kita meninggalkan mudarat tadi. Maka kita keluar grup, maka tidak mengapa. Cara kita berbakti kepada mereka bukan cuma di dalam grup saja, enggak. Tetapi bisa menjapri, menasehati, mentransfer duit, transfer. Jadi tidak mengapa boleh ketika pian keluar dari grup karena ada mudarat. Maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mudarat, keburukan lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Memang dalam grup keluarga tadi ada maslahatnya, pian betaguran macam-macam. Tapi ada mudaratnya juga. Maka dengan meninggalkan grup tadi, pian tidak akan terdapatkan mudarat atau keburukan dari grup tadi, maka tidak mengapa pian keluar dari grup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf, mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.